Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian rutin kita yang biasa diadakan Sabtu malam Ahad pekan ketiga pada maghrib. Kita mengkaji kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, kitab yang membahas tentang hak-hak di dalam Islam, apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan terakhir kita bahas tentang hak-hak hari Jumat, apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan di hari Jumat. Adapun hak berikutnya, al-haqqu al-isrun, hak yang ke-20, hakul ummatil islamiyah, hak ummah al-islamiyah. Apa maksudnya al-ummah islamiyah? Tentu Islam menginginkan kita agar kita bersatu, ya, membangun kebersamaan, agar nampak bahwasanya Islam adalah agama yang kuat. Maka dari itu suatu karunia Allah yang begitu besar, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita memeluk agama Islam. Nikmat yang tidak ada nilainya, maksudnya ya, nikmat yang sangat berharga, nikmat yang menjadikan kita masuk ke dalam surga, bahkan kekal di dalamnya. Penulis mengatakan di sini, ummatul islamiyah hiya ummatul Quran. Kenapa kita harus bersyukur? Karena umat Islam adalah umat Al-Quran, ummatul tauhid, umat yang bertauhid, ummatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipilih menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagai umat khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana manusia itu hidup pada beberapa generasi. Ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap generasi itu ya 100 tahun jangkanya, dan kita hidup di suatu generasi yang sangat istimewa karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam adalah ummatul wasatiyah bainal ifrat wa tafrid wa bainal ghulu wa taksir. Umat Islam adalah umat yang terkenal al-wasatiyah, pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan meremehkan. Ya, karenanya akidah Islam itu berada di tengah-tengah antara akidah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam meyakini Allah tidak punya anak, berbeda dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Agama Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah, adapun kaum Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah putra Allah. Lalu apa saja hak-hak ummatul islamiyah di sini? Yang pertama di antara hak yang harus kita tunaikan adalah al-ittihadu wal i'tisamu wa adamu tafarruqi wal ikhtilaf. Kita wajib bersatu dan menjaga persatuan. Iya. Jadi kita disuruh untuk bersatu
Apabila sudah bersatu, maka kita disuruh untuk menjaga persatuan tersebut dan melakukan upaya-upaya bagaimana agar kita bisa bersatu. Inilah prinsip ajaran Islam. Islam membenci segala bentuk tafarruq, perpecahan dan perselisihan. Tentang perintah untuk bersatu ini banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan juga perkataan para sahabat. Masing-masing kita sebutkan. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang bersatu. Dan Allah katakan, aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada aku. Wa taqatta'u amrahum bainahum, tetapi kalian malah berpecah belah. Kullun ilaina raji'un, setiap kalian akan kembali kepada kami. Juga Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok mereka berbangga-bangga atas kelompoknya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin atau seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a, di mana mereka berpecah belah dan mereka berkelompok-kelompok. Jadi ini diantara ayat yang menjelaskan tentang perintah bagi kita untuk bersatu, ya, sehingga ada istilah mengatakan, gimana jemaah sekalian, yang bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nabi juga mewasiatkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaknya kalian bersatu dan berhati-hatilah dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, maka sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang. Wa huwa minasnaini ab'ad, wa man arada bihabubatil jannah aw wastaha falyalzam al jamaah, maka barang siapa yang ingin berada di tengah surga, maka hendaknya dia menjaga persatuan. Al jamaatu rahmatun wal furqatu azabun, bersatu adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Inilah hadis yang benar jemaah. Hadis yang sahih menjelaskan agar kita betul-betul menjaga persatuan. Adapun hadis yang sering kita dengar, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di tengah umatku adalah rahmat, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Jadi seakan-akan perpecahan, perselisihan itu tidak mengapa. Iya, karena dikatakan perselisihan adalah rahmat. Ini jelas bertentangan dengan hadis ini. Al-jama'atu rahmat. Ya, jadi persatuan itu adalah rahmat. Sebaliknya, berpecah belah adalah apa? Azab. Iya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, satakunu ba'di hannatun wa hannat, setelahku akan datang sekelompok orang atau juga akan terjadi syadaidu wa adhaim, yaitu perkara-perkara besar. Faman ra'aitumuhu faraqal jamaah aw yuridu ay yufarriqa amra ummati Muhammadin kainan man kana faqtuluh fa inna yadallahi ma'al jamaah wa inna syaitana ma'a man faraqal jamaah. Maka barang siapa
yang melihat ada orang yang berusaha untuk memecah belah umat, siapapun orangnya, faktulu, maka perangilah dia, bunuhlah dia, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah dan syaitan bersama orang-orang yang berpisah dari jamaah. Juga Nabi mengatakan, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian berselisih hingga mereka pun binasa. Ayat Al-Quran, hadis sangat jelas. Maka untuk menyempurnakan, kita sebutkan perkataan para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Hendaknya kalian menegakkan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Apa kata Ibnu Abbas? Amarallahul mu'minin bil jamaah wa nahahum 'anil ikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersatu dan melarang mereka untuk berpecah belah. Laqiya rajulun Ibnu Abbas. Ada seorang yang bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian dia pun bertanya, ma taqulu fi salatina alaina yazlimunana. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin yang zalim kepada kami? Wa yashtumunana, bahkan selalu menjelek-jelekan kami. Wa ya'taduna alaina fi shadaqatina, mereka berbuat zalim, tidak terhadap sedekah kami. Jadi kami bersedekah tapi ternyata uangnya itu dikorupsi misalnya. Maka apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? La ala namna'uhum, artinya orang ini bertanya, apakah kita boleh berpisah dari mereka, melakukan kudeta atau membuat negara sendiri, menunjuk pemimpin sendiri? Ibnu Abbas mengatakan, lah, jangan. Ya, hendaknya kalian tetap taat kepada mereka. Al-jamaah, jaga persatuan, jaga persatuan. Innama halakatil ummamul khaliyah witafarruqiha, karena sesungguhnya kebinasaan yang menimpa umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka berpecah belah. Tidaklah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Subhanallah. Jadi jelas bahwa menjaga persatuan, ya, usaha-usaha yang kita lakukan agar umat ini bersatu, ini adalah prinsip agama Islam. Maka sebaliknya, dosa besar bagi siapa saja yang berusaha menjadikan umat Islam itu berpecah belah dengan melakukan provokasi, misalnya menjelek-jelekan pemimpin pemerintah yang membuat orang lain, ya, merasa benci kepada pemerintah sehingga terpecah belah, ya, maka ini adalah perbuatan yang sangat dibenci. Maka nanti akan ada penjelasan tentang hak-hak pemimpin. Bagaimanapun pemimpin kita, baik adil maupun zalim, tetap kita tidak boleh melakukan kudeta, tetap kita tidak boleh menjelek-jelekan mereka, karena merupakan, ya, kerusakan suatu masyarakat jika masyarakat tersebut mereka menjelek-jelekan pemerintahnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan dia. Nabi juga mengatakan, sebaik-baik kalian adalah apabila pemimpin kalian mendoakan kebaikan kepada kalian, dan seburuk-buruknya umat adalah yang pemimpin kalian mendoakan keburukan kepada kalian dan kalian pun mendoakan keburukan kepada mereka. Sampai-sampai Al-Imam Al-Barbahari, bahkan imam-imam yang lainnya, menjadikan doa kebaikan kepada pemimpin ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan beliau mengatakan, wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa innahu sahibu hawa. Siapapun di antara kalian yang melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa innahu sahibu sunnah. Barang siapa di antara kalian melihat mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, maka dia adalah pengikut sunnah. Karena ketika seseorang berorasi mengkritik pemimpin di atas mimbar, maka ini sama saja menumbuhkan kebencian di tengah umat Islam. Misalnya saya duduk di sini menyampaikan keburukan-keburukan presiden, ya, membongkar aib presiden, ya, menyampaikan bawahannya banyak yang melakukan korupsi, maka udah pasti hati kita tertanam kebencian kepada pemerintah. Ya, makanya sahabat Ibnu Abbas, seorang yang sangat faqih, bahrul ilm, yang sangat luas ilmunya, dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak disampaikan oleh para sahabat. Seperti Anas bin Malik ketika ditanyakan tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, seorang yang sangat-sangat zalim, yang kerjaannya membunuh, bahkan membunuh dengan cara yang sadis. Maka ya, Anas bin Malik menasihati para tabi'in untuk bersabar. Ya, isbiru hatta talqauni fil haud. Dia menyampaikan hadis, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di surga. Ya. Baik. Maka dari sinilah kalau kita perhatikan syariat-syariat yang Allah bebankan kepada kita, di antara tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Iya, kita mengerjakan sholat berjamaah, bahkan setiap hari kita disuruh untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini menjadi bentuk bahwasanya kita disuruh untuk bersatu. Ya, sholat berjamaah setiap hari, bahkan juga ada perkumpulan setiap pekannya, disebut dengan sholat Jum'ah. Kemudian perkumpulan setiap tahunnya, salat Idul Fitri, Idul Adha, perkumpulan seumur hidup sekali, yaitu wukuf di Arafah. Ya, kemudian juga kita salat mengikuti imam agar wujud agar tercipta kebersamaan, persatuan. Sekarang kalau misalnya salat berjamaah, mereka bebas mengerjakan ruku dan sujud, maka terkesan umat Islam terpecah-pecah dan berselisih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan arah kita mengerjakan salat adalah menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ini dalam rangka untuk menjaga persatuan. Demikian pula dalam masalah ibadah puasa. Ya, Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa di mana kalian berpuasa, berbuka di mana kalian berbuka. Sehingga ini pentingnya ketetapan dari pemerintah, yang mana setiap tahun alhamdulillah pemerintah kita punya andil dalam masalah ini. Yaitu mereka menetapkan awal masuk bulan suci Ramadan dan awal masuk bulan Syawal. Tujuannya apa? Untuk menyatukan umat, semuanya mengikuti keputusan pemimpin. Ya, kalau tidak ada keputusan pemimpin, mungkin orang akan bebas. Dengan adanya keputusan pemimpin saja masih banyak yang berselisih, apalagi kalau tidak ada keputusan pemimpin. Sehingga dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, ketetapan dari pemimpin itu menghilangkan perselisihan. Ya, maka hendaknya kita berada di belakang pemimpin. Jihad, syariat jihad tidak bisa kita sembarangan. Ya, mengamalkan syariat jihad tidak boleh hanya bermodalkan semangat tanpa bermodalkan ilmu. Sekarang nih kita berangkat, pesen tiket pesawat ke Jordan, kemudian jalan darat menuju Palestina, ke Gaza, ikut berjihad di sana. Apakah itu dikategorikan jihad, jamaah sekalian? Apakah itu dikatakan jihad? Bukan jihad. Nah inilah kadang ada orang yang menyemangati, ayo kita berangkat jihad ke Palestina.
Ya, ini dai-dai yang menyesatkan jamaah sekalian. Dai-dai yang menyesatkan. Ya, sangat jelas para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, di mana jihad itu bisa ditegakkan dengan adanya keputusan dari pemimpin. Ya, hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan masalah ini. Ya, adapun sekarang yang kita lakukan adalah semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana? Bukan menyerukan, ayo warga Indonesia berangkat ke sana, kita berjihad. Ya, ini hanya bermodalkan semangat. Itulah kenapa jemaah sekalian, kalau kita mempelajari fikih, materi jihad diletakkan di pertama atau di terakhir jemaah. Terakhir, yang pertama toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian bab muamalah, baru yang terakhir itu jihad. Tujuannya agar kita memahami jihad itu bukan hanya bermodalkan semangat saja, tapi harus punya apa? Ilmu. Harus punya ilmu. Dan yang namanya jihad bukan hanya dengan mengangkat senjata. Kita mengeluarkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini juga merupakan bagian dari apa? Jihad. Kalau kita bahas syarat-syarat jihad sangat luas. Harus ada izin dari pemimpin, kemudian dipastikan menang. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, belasan tahun beliau berada di Mekah. Apakah beliau menyuruh kepada para sahabat untuk berjihad? Tidak. Karena Rasulullah paham, sadar umat Islam saat itu masih dalam keadaan lemah. Baru setelah hijrah umat Islam banyak, Allah pun syariatkan untuk berjihad. Makanya awal pertama kali syariat jihad itu pada tahun kedua, ketiga Hijriah, perang Badar, perang Uhud. Adapun ketika Nabi berada di Mekah, belum ada yang namanya syariat jihad. Ya, baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk mewujudkan persatuan ini? Kita paham bahwasanya persatuan adalah suatu hal yang daruri. Ya. Dengan banyaknya syariat-syariat Islam mengarahkan, mengajak kita untuk bersatu. Tapi pada kenyataannya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan, umat Islam berpecah belah. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Perpecahan yang sangat banyak. Iya. Dan memang Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umatku bersatu. Jangan jadikan mereka berpecah belah. Tapi Allah tidak kabulkan doa Nabi. Sehingga nyatanya adalah umat Islam berpecah belah. Dan itulah yang kita saksikan ya di zaman sekarang ini. Apalagi musim-musim pemilu, ya kan. Banyak atribut-atribut partai yang mengatasnamakan Islam. Tapi mereka masing-masing mendukung dan membanggakan partai-partainya. Jelas apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, kalau seorang sudah berpecah belah, maka dia akan membangga-banggakan golongannya. Ya. Maka persatuan tidak akan terwujud kecuali dengan 4 hal. Amma asbabul ittihad wal i'tisam. Awalan ar-ruju' ila din fahman wa aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yaitu kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada kemurnian agama, baik itu secara pemahaman, akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, dikatakan oleh Imam Malik, malam yakun yawma idzin dinan, ma yakun yawma idzin dinan. Jadi apa saja yang di zaman Nabi itu
bukan bagian dari agama, maka saat ini juga itu bukan bagian dari agama. Artinya agama itu tidak bisa dirubah. Agama tidak bisa dikurangi, ditambah, apalagi dimodif. Akidah yang sahih adalah akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah para sahabat. Al-Quran yang kita berusaha untuk memahaminya, maka kita berusaha untuk memahami Al-Quran yang dipahami oleh para sahabat. Maka ketika Nabi SAW wafat, bergantilah generasi. Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar wafat, kemudian Umar menjadi khalifah, mulailah perpecahan. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kenapa umat Islam berselisih? Padahal Robnya sama, nabinya sama, ya kan? Al-Qur'annya sama atau beda? Sama. Kiblatnya juga sama, semuanya sama, tapi kenapa berselisih? Maka beliau menjawab, satu sebabnya, karena mereka memahami Al-Quran berbeda-beda. Memahami Al-Quran dengan akalnya. Muncul kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, Syiah, Ar-Rafidah, Al-Qaramithah. Semuanya itu muncul, semuanya masing-masing berdalil ngikutin Al-Quran. Tidak ada kelompok sesat yang ada di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam, kecuali mereka semuanya mengaku mengikuti apa? Al-Quran wa sunnah, semuanya. Kelompok yang dibilang radikal, teroris, khawarij, yang melakukan bom bunuh diri dengan dalil jihad, mereka juga sama, ngikutin dalil Al-Quran. Dalil yang mereka selalu gaung-gaungkan adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, berarti dia adalah kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, boleh dibunuh, boleh ditumpahkan. Lihat, dalilnya sama, tetapi yang membedakan adalah pemahaman. Makanya jelas kata penulis di sini, kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza tabayatum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditumuz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Lihat, Nabi jauh-jauh hari mengatakan apa yang terjadi saat ini. Apabila kalian melakukan jual beli secara inah, itu salah satu jual beli model riba. Panjang penjelasan tentang inah ini. Yang penting itu adalah jenis riba. Dan kalian sibuk dengan ekor sapi, yakni sibuk dengan pekerjaan kalian, cinta terhadap dunia. Waraditumuz zara, kalian ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, al-aqidatus shahihah, akidah yang sahih. Akidah yang sahih. Maka akidah yang sahih dengan kesamaan dalam keyakinan, maka akan memudahkan seseorang untuk bersatu. Bagaimana mungkin umat ini akan bersatu sementara ada sebagian orang yang menyerukan persatuan tapi bersatu di atas syirik dan bid'ah? Tidak mungkin bersatu, jemaah. Bagaimana mungkin orang menggaung-gaungkan untuk menjaga nilai-nilai toleransi, menjaga persatuan, menjaga NKRI, sementara mereka menggaung-gaungkan kearifan lokal tetapi yang berbau syirik? Wajar kalau kita diajarkan untuk memberantas segala bentuk kesyirikan,
Ya, meninggalkan budaya-budaya yang berbau kesyirikan. Bukan berarti kita membenci kearifan lokal, tidak. Indonesia adalah negara yang kaya dengan kearifan lokal. Tetapi kalau kearifan lokal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang sahih, maka mana mungkin kita bisa bersatu. Sehingga tugas kita sebelum mengajak kepada persatuan harus memberantas segala bentuk kesyirikan. Ya, di zaman sekarang subhanallah, ya, walaupun Indonesia dikenal mayoritas Islam, tapi ternyata pada prakteknya banyak umat Islam yang tidak paham tentang hakikat tauhid. Anak-anak mereka tidak diajarkan tentang tauhid yang benar. Ya, setiap tahun terus berulang adanya kebiasaan kirap kerbau bule yang mereka mengambil berkah darinya, bertabaruk dengan kotorannya, belum lagi arung sesaji ke pantai selatan, belum lagi istilah sedekah bumi, belum lagi memberikan sesajen ketika terjadi gempa, terjadi gunung meletus. Subhanallah, mereka anggap itu adalah kearifan lokal, tapi ternyata bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, makanya Rasul kita Muhammad SAW adalah orang yang paling keras terhadap kesyirikan. Ya, beliau terus berupaya untuk menjaga kemurnian akidah dan menutup celah terjadinya kesyirikan. Beliau tidak segan-segan untuk menegur sahabatnya tatkala mereka melakukan kesyirikan. Ya, pada saat itu banyak umat Islam yang baru masuk Islam menuju perang Hunain setelah terjadi Fatu Mekah. Ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana zata anwat kama lahum zatu anwat. Buatkanlah kami pohon untuk menggantungkan pedang, untuk bertabaruk, sebagaimana orang-orang musyrikin mereka punya pohon yang mereka jadikan tempat ngalap berkah. Apakah Nabi membiarkan karena mereka baru masuk Islam? Tidak. Nabi justru meluruskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Walaupun, perhatikan jemaah, walaupun di zaman Umar misalnya Islam sudah menyebar ke pelosok negeri, Umar berhasil menaklukkan Romawi Persia. Inilah yang menjadikan orang-orang Persia dendam kesumat. Mereka kalah perang, gak mau masuk Islam, jadi budak. Di antaranya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Karena dendam yang sangat mendalam di hatinya, akhirnya dia pun membunuh Umar. Karena sikap tegas di dalam masalah tauhid, dan beliau sangat menutup celah-celah kesyirikan. Di antara contohnya adalah ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Tustar. Ya. Ternyata di kota tersebut ada suatu tradisi yang ini jelas berbau syirik, di mana orang-orang Tustar menyimpan mumi di sebuah bangunan, dibalsemin, diawetkan mumi itu. Setiap kali mereka tertimpa musibah, kemarau panjang, ya, musim paceklik, tidak turun hujan, pertanian banyak gagal, maka mereka pun mengeluarkan mumi itu, dijadikan wasilah untuk berdoa. Tidak lama turun hujan, tidak lama tumbuhan pun subur, mereka simpan lagi. 2 tahun, 3 tahun, begitu lagi, maka dikeluarkan apa? Muminya lagi. Ya, melihat kejadian seperti itu Umar sangat marah. Ini jelas syirik. Ya, seakan-akan mereka meminta kepada mumi itu atau menjadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Maka tidak segan-segan Umar menyuruh untuk apa? Ya, gali kubur. Dan beliau memerintahkan untuk menggali 11 atau 13 lubang kuburan di tempat yang berbeda. Ya, maka dikuburlah mumi itu di salah satu galian, dan semuanya pun digali dan dipendam. Ya, tujuannya apa? Agar tidak ada lagi yang bongkar mumi tersebut. Dan mumi itu adalah siapa? Nabi Daniel. Ya,
Ini kisah sahih yang menjelaskan bagaimana ya Umar bin Khattab berusaha untuk menutup celah-celah kesyirikan. Ya, karena selama ada pintu-pintu syirik, merebaknya kesyirikan, tidak mungkin umat Islam ini akan bersatu. Ya. Kalau dia mengatakan, tuh kan dengan adanya mumi turun hujan. Subhanallah, keberuntungan yang dihasilkan dari perbuatan yang salah bukan berarti perbuatan itu dibenarkan. Bisa dipahami jemaah? Ya. Seperti misalnya ada orang yang datang ke dukun berobat sembuh. Apakah berarti kita dibenarkan untuk berobat datang ke dukun? Tidak, justru itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat tukang sihir, dukun, bahkan mungkin dajjal. Dajjal hebat enggak jemaah? Hebat. Apakah keberuntungan yang dihasilkan darinya menunjukkan bahwa dajjal adalah orang yang benar, orang yang lurus? Tidak. Jadi kita jangan sampai salah kaprah memahami hal ini. Karena kebanyakan orang kita hanya melihat yang dihasilkan. Jika yang dihasilkan itu keberuntungan, oh berarti ini benar. Ya, ketika ada orang datang bisa ngobatin orang yang sakit keras, ya, pasti orang ini akan dikultuskan. Demikian pula Umar lah yang menebang pohon Ridwan. Pohon Ridwan adalah sebuah pohon yang dulu di zaman Nabi SAW dijadikan sebagai tempat untuk baiat Aqobah. 1.400 sahabat ikut serta di dalamnya untuk berbaiat setia, janji setia kepada Nabi SAW, membela mati-matian untuk Nabi, ikut berperang. Ya, dan itu terjadi di sebuah pohon namanya Baiatur Ridwan. Nah, kemudian juga suatu ketika Nabi ketika berangkat haji, beliau ya sholat di bawah pohon tersebut. Nah, setelah Nabi wafat, banyak orang yang mendatangi pohon itu. Mereka kerjakan sholat, ya. Ini udah tanda-tanda kata Umar. Maka Umar pun memerintahkan untuk apa? Menebang pohon tersebut. Ya, Umar lah yang menurunkan Khalid bin Walid yang tadinya dia menjadi panglima perang. Ya, diturunkan, dilengserkan. Tujuannya bukan karena Umar tidak senang dengan Khalid, bukan karena iri sama Khalid, karena khawatir orang-orang pada mengkultuskan Khalid dan bersandar kepada Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid digeser, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah. Ya, ini Umar melakukan hal seperti ini tujuannya agar orang-orang tidak bersandar kepada Khalid, dikit-dikit Khalid, ya kan? Kalau perang nggak ada Khalid bakal kalah. Berarti mereka lebih bersandar kepada Khalid bin Walid, tidak bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Umar lah yang mengatakan tentang Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku juga tidak akan menciummu. Makanya salah besar orang ketika mencium Hajar Aswad. Dia yakin Hajar Aswad itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya, makanya mencium Hajar Aswad itu hanya dilakukan tatkala kita tawaf. Selain tawaf tidak ada sunnahnya untuk mencium Hajar Aswad. Ujuk-ujuk datang dari hotel mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Ini tidak bernilai ibadah. Ya, jadi pentingnya kita membangun akidah yang apa? Yang sahih. Ajarkan kepada anak-anak kita akidah yang sahih. Ya, ajarkan kepada mereka untuk sabar, doa, tawakal. Bukan hanya ditanamkan cinta terhadap dunia, mengandalkan usahanya saja. Orang yang menanamkan hal-hal seperti ini maka akan menumbuhkan pada anaknya orang yang idealis. Ketika dia idealis maka dia tidak terima kekurangan yang ada pada dirinya. Ketika dia tidak terima dengan kekurangan yang ada pada dirinya, akhirnya dia pun stres, depresi, mau bunuh diri, ya, suuzon kepada Allah, mengatakan kok Allah nggak adil ya. Ya, ini karena gara-gara kurangnya penanaman akidah yang sahih. Ya, itu yang kedua, akidah as-sahihah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Apa kata para sahabat? Wala yatahaqqaqu dzalika illa bil aqidatis shahihah. Persaudaraan, persatuan tidak akan terwujud
kecuali dengan akidah yang apa? Yang sahihah. Ya. Kemudian yang ketiga, ittiba'u sabilil mu'minin as-sahabah wa man salaka sabilahum ila yaumiddin, yaitu mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yakni mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah belah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti satu jalan. Satu jalan tersebut adalah jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan nanti ba'da salat Isya. Ya. Masih ada materi penting yang perlu kita ketahui, ya, yaitu tentang sebab-sebab perpecahan juga. Baik, kita lanjutkan ba'da salat Isya.